Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator izin untuk memandu jalannya presentasi kelompok 4 mengenai pertahanan HAM dan wawasan kebangsaan. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Faiz Ardi Pratama sebagai moderator. Saya Iren Fidela sebagai pemateri. Saya Kalia Maharani sebagai penjawab pertanyaan. Saya Muhammad Haikal Setiawan sebagai operator. Saya Alfian Sura Ramadan, NIM terakhir 084 sebagai pembaca materi. Saya Salwa Faroh Haris Manur Hafidho sebagai pembaca materi. Saya Nurul Lintang Kinasi sebagai penjawab dan pembaca materi. Di belakang Pak. Materi bacakan Surya. Saya persilahkan. Di sini, di sini saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena mereka adalah manusia. HAM adalah hak yang melekat pada diri kita seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk berpendapat. HAM penting karena HAM melindungi kita dari tindak kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan lain-lain. HAM mempengaruhi kehidupan kita dengan membuat kita merasa aman dan bebas. Kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa rasa takut akan diganggu atau dianiaya. Kita juga dapat berpendapat dan menyampaikan pikiran kita tanpa takut akan dihukum atau dianiaya. Next. Di sini pengertian menurut Marahli, Jonok sebagai hak luhur yang dibawa sejak lahir dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai pemberian menghilangkan hak asasi tersebut dari seorang manusia. Anteng Bunana Ham adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, bahas tentang kebijakan HAM di Indonesia. Jadi Indonesia itu HAM sebagai konstitusi negara seperti yang tertulis pasal 28A sampai 28J Undang-Undang 1945, di mana pasal ini menjamin hak asasi manusia, hak untuk bebas, untuk hidup, dan hak tantangan yang dihadapi dalam kebijakan Indonesia. Contoh tantangan yang kita hadapi adalah kurangnya kesadaran, punya pemahaman yang membuat mempertahankan hak tersebut. Terus orang tidak dapat membedakan hak dan kewajiban, sehingga sebagai masyarakat tuh kita mempertahankan hak yang kita punya karena kita nggak bisa bedain mana kewajiban yang harus kita lakukan, kita terima. Yang ketiga, masih ada pelanggaran HAM di beberapa daerah. Pelanggaran HAM yang masih terjadi di beberapa daerah ini dapat menghambat masyarakat menikmati hak secara penuh. Yang Yang keempat, pelanggaran dapat menyebabkan penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat yang dapat menghalangi akses terhadap hak dasar serta dapat mempengaruhi kualitas hidup kita sebagai masyarakat. Oke, next. Selanjutnya ada implementasi HAM di Indonesia. Contoh implementasi pertama itu menghormati hak orang lain. Cara kita menghormati hak orang lain itu bisa kita lakukan dengan memotong pembicaraan orang lain. Jadi kita menghormati teman kita yang lagi bicara. Kita juga menghormati dan menghargai pendapat yang mereka berikan. Contoh yang kedua, belajar untuk memahami pengertian HAM. Cara kita biar kita bisa paham tentang HAM itu kita bisa belajar melalui
diskusi, kita juga bisa baca buku atau artikel tentang HAM, dan kita juga bisa nonton film dokumenter tentang HAM. Yang ketiga, menaati peraturan yang berlaku. Beberapa contoh simpel menaati peraturan yang kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari itu adalah mematuhi peraturan lalu lintas, mematuhi rambu-rambu yang ada, bayar pajak tepat waktu, dan kita tidak berbuat kejahatan atau tindak kriminal. Yang keempat, sadar akan pentingnya memahami dan melaksanakan HAM. Dengan kita sadar kalau HAM itu penting, kita tuh udah memberikan contoh yang baik ke lingkungan sekitar kita. Oke. Ya. Sini terdapat 5 pokok mengenai HAM yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD RI 1945. Yang pertama, kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintah pasal 27 ayat 1, yang itu yang artinya tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, atau antara orang yang berpendidikan tinggi atau tidak tinggi. Yang kedua, hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang artinya setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang harusnya selayaknya. Yang ketiga, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan pesan dan tulisan sebagaimana yang ditetapkan dengan UU Pasal 28. Di sini juga yang artinya setiap warga negara memiliki hak untuk bersikap, mereka juga memiliki hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mereka melalui media massa seperti koran, radio, dan televisi. Yang keempat, hak kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin negara pasal 28 ayat 1. Negara tidak boleh memaksakan negara agama tertentu yang harus dijamin kebebasan mereka untuk beribadah dan menjalankan ajaran agama mereka. Yang kelima, hak atas pengajaran pasal 31 ayat 1. Negara harus menjamin bahwa semua warga negara ini memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan bahwa pendidikan itu harus pendidikan yang berkualitas. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya tentang instrumen dan penegakan HAM di Indonesia. Indonesia itu memiliki berbagai instrumen hukum untuk mengatur HAM dan menegakkan HAM yang masih memiliki banyak tantangan. Instrumen HAM itu merupakan alat yang digunakan untuk menegakkan HAM. Indonesia mempunyai 2 instrumen. Instrumen yang pertama ada instrumen internasional dan instrumen yang kedua instrumen nasional. Pertama yang akan kita bahas instrumen internasional. Contoh pertama dari instrumen internasional itu adalah Universal of Human Rights. Ini tuh isinya tuh pernyataan dari dunia tentang hak-hak asasi manusia yang diterima pada tanggal 10 Desember 1948 negara-negara yang tergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Naskah ini disahkan di Paris. Contoh yang kedua ada Kovenan dari Sidang Umum PBB. Tanggal 16 Desember 1966, Kovenan ini lahir dari Sidang Umum PBB yang mengikat bagi negara-negara yang mengesahkan perjanjian tersebut. Nah, perjanjian ini tuh memuat 2 perjanjian. Pertama ada perjanjian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik. Yang pertama, kita bahas tentang perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Perjanjian ini tuh memuat beberapa pasal. Contohnya ada pasal 6 tentang hak atas pekerjaan, pasal 9 yang memuat tentang hak pensiun, dan pasal 3 memuat tentang hak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, perjanjian yang tentang hak-hak sipil dan politik. Ini tuh beberapa pasal juga. Ada pasal 6, hak atas lalu ada pasal 9, kebebasan dan keamanan diri, dan pasal 21, berkumpul secara damai. Selanjutnya, instrumen nasional. Instrumen nasional yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. 1945 ini jadi data utama bagi perlindungan hak asasi di Indonesia.
Pasal 28A sampai 28J itu merupakan salah satu contoh pasal yang tentang hak-hak dasar setiap warga negara. Contoh undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia itu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang HAM di Indonesia dan menetapkan hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat, serta menugasi Komnas HAM untuk mengawasi dan pelanggaran HAM yang terjadi. Contoh undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia yang kedua ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang ini mendirikan pengadilan HAM yang bertugas untuk mengadili dan mengurus kasus pelanggaran HAM seperti genosida. Jadi yang diurus itu pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua, aturan pemerintah dan keputusan presiden. Jadi selain undang-undang, kita juga berbagai peraturan pemerintah yang mendukung perlindungan HAM, seperti peraturan tentang perlindungan HAM, tentang hukum Indonesia. Penegakan hak asasi manusia itu terbatas kasus besar atau berat atau pelanggaran negara, tapi bisa menemukan hak asasi ini tuh kan hak asasi ini tuh di kita sehari-hari. Contoh penerapan HAM yang dilakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada kesetaraan di tempat kerja. Jadi itu memiliki hak untuk mengajukan keluhan mereka kepada Kementerian Ketenagakerjaan kalau merasa hak-hak mereka itu nggak terpenuhi atau mereka merasa mereka nggak dihargai dan nggak dihormati di tempat kerja. Seperti kasusnya itu pemecatan yang nggak adil atau mereka didiskriminasi di tempat kerja. Di tempat kerja setiap orang tuh berhak dilakukan secara adil tanpa dipandang beda kelaminnya, agamanya, ras, atau status sosial. Salah satu contoh penerapan Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini tentang hak-hak pekerja seperti hak untuk mendapatkan upah yang layak, jam kerja yang wajar, dan perlindungan jaminan. Yang kedua, hak atas kebebasan. Kita tahu Indonesia itu negara yang beragam. Kita juga punya agama lebih dari. Jadi setiap orang di Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama mereka. Misalnya, umat Muslim bebas menjalankan sholat di masjid tanpa dapat gangguan. Umat Kristen bisa merayakan Natal, umat Hindu bisa merayakan Nyepi dan dihormati sama sekitarnya juga. Umat Buddha bisa merayakan dan gangguan. Terus, pemerintah Indonesia memberikan jaminan atas kebebasan beragama melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Undang-undang ini bahwa negara memastikan setiap warga negara punya kebebasan untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah yang sesuai dengan agama serta keyakinan yang mereka yakini masing-masing. Oke, selanjutnya, menurut Suwandi, penegakan HAM di Indonesia itu meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan lembaga yang berwenang. Nah, contoh lembaga penegakan HAM di Indonesia. Pertama, Komnas HAM, Komisi Nasional Manusia. Komnas HAM ini memegang peranan penting dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Lembaga ini memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi terhadap pemerintah terkait masalah-masalah HAM yang terjadi. Selain itu, Komnas HAM juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan instrumen HAM internasional yang telah diterima secara resmi di Indonesia. Yang kedua ada LPSK. Ini itu merupakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi lembaga ini dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang terlibat dalam proses hukum. Terutama tuh
masalah-masalah yang punya resiko terhadap keselamatan atau ancaman. LPSK ini bertugas untuk memastikan saksi dan korban tuh bisa memberikan keterangan tanpa rasa takut. Jadi mereka bisa LPSK ini bisa memberikan mereka perlindungan gitu loh, bisa memberikan mereka tempat yang nyaman, seperti pengamanan fisik, pemindahan, atau penggantian. LPSK juga berperan dalam memberikan pemulihan psikologis bagi saksi. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya sudah masuk ke bela negara. Jadi yang pertama adalah pengertian bela negara. Bela negara itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk mempertahankan atau melindungi negara kita dari berbagai ancaman yang datang ke dalam negara kita ini. Nah, di tengah, jadi kita sebagai warga negara itu harus bisa memahami apa itu bela negara dan juga untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa di tengah arusnya dinamika global saat ini. Lalu kita sebagai generasi muda juga berperan untuk membentuk karakter dalam menghadapi ancaman. Jadi kita bisa lebih siap untuk menghadapi ancaman-ancaman yang datang. Lalu next. Selanjutnya ada peran dalam melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada cinta tanah air. Jadi dengan kita mencintai tanah air, kita itu memiliki keinginan untuk melindungi serta memajukan bangsa kita. Lalu yang keduanya ada kesadaran hukum dan kewajiban. Kita kan setiap warga negara kan memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang dimana udah diatur dalam undang-undang, dan juga dari hak dan kewajiban itu tuh mendorong kita untuk melakukan tindakan yang dimana tindakannya itu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada partisipasi aktif, yang dimana kita boleh dan bisa berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga politik. Lalu yang keempat adanya solidaritas dan persatuan, yang dimana solidaritas antar warga negara itu tuh penting untuk menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Selanjutnya adanya membela negara, sama seperti judulnya adalah bela negara. Jadi kita setiap warga negara itu memiliki tanggung jawab untuk membela negara kita, baik secara langsung melalui militer seperti TNI, AU, atau Angkatan Udara atau Angkatan Darat dan lain sebagainya, ataupun tidak langsung seperti dukungan moral. Lalu adanya yang keenam itu menentang penjajahan. Jadi kita tuh harus menentang segala bentuk penjajahan. Penjajahan yang dimaksud itu nggak harus tentang perang ya, tapi perangnya itu bisa lewat dengan, nggak harus perang fisik kayak dulu itu enggak, tapi perangnya itu datang dari ekonomi yang masuk, bukan ekonomi dari budaya-budaya luar yang masuk, yang dapat menggeser budaya-budaya Indonesia. Jadi kita harus bisa menentang menentang budaya-budaya luar itu yang masuk, agar kita tuh enggak terlalu condong ke budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Yang ketujuh ada pendidikan dan pembinaan karakter, yang dimana seperti saat ini kita belajar tentang bela negara. Nah, pembelajaran ini tuh penting karena apa? Karena itu tuh bisa membentuk kesadaran kita akan sebagai warga negara Indonesia, agar kita tuh bisa punya ancang-ancang untuk punya ancang-ancang untuk membela tanah air kita dari berbagai ancaman yang datang. Next. Selanjutnya ada implementasi bela negara. Ada pertama penyelenggaraan pertahanan negara, yang dimana biasanya itu diselenggarakan oleh pemerintah-pemerintah, yang dimana mereka tuh bisa melakukan sosialisasi atau memberikan sosialisasi terhadap bagaimana sih cara kita menanggulangi setiap ancaman yang datang dari luar terhadap negara kita.
Yang kedua adalah adanya bela negara bagi mahasiswa. Nah, kita kan sebagai mahasiswa itu juga memiliki tanggung jawab, atau ya memang sih seluruhnya itu harus memiliki tanggung jawab atas pembelaan negara kita. Kayak tadi seperti yang sudah saya bicarakan tentang mencintai tanah air. Kan dari mencintai tanah air kan dapat menumbuhkan rasa atau mendorong kita untuk membela negara kita, dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Lalu dari tumbuhnya rasa tersebut, tumbuhnya rasa untuk menjaga negara kita tuh bisa menjadi seorang yang rela berkorban untuk bangsa kita sendiri. Selanjutnya adanya ancaman-ancaman dalam implementasi bela negara. Jadi perang saudara, kayak perang saudara antara suku ini dan suku ini tuh juga bisa, kan sering, maksudnya nggak sering juga, maksudnya kayak banyak kasus-kasus tentang perang saudara. Nah, itu tuh termasuk ini ya, serangan dari negara kita sendiri, dan juga adanya masuknya budaya asing dari luar tanpa disaring. Jadi kalau misalnya ada budaya-budaya luar yang masuk tuh, kita kayak langsung terima, terus langsung kayak ngelakuin segala budaya-budaya itu tanpa kita menyaringnya. Nah, itu tuh bisa menggeser budaya-budaya Indonesia yang ada. Next. Selanjutnya, hak dan kewajiban bela negara. Kita kan sebagai warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kayak upaya bela negara tuh sikap atau perilaku yang dilakukan oleh warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada negara, dan juga selain itu menjadi kewajiban manusia. Kayak jadi tuh bela negara itu merupakan kehormatan bagi warga negara yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Selanjutnya ada kegiatan warga dalam bela negara. Yang pertama adanya pendidikan kewarganegaraan. Kayak kita sekarang lagi belajar PKN tentang bela negara. Selanjutnya ada pelatihan dasar militer. Yang ketiga ada pengabdian sebagai prajurit TNI. Dan yang terakhir adanya pengabdian sesuai profesi. Selanjutnya, next. Selanjutnya masuk ke wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang kita sebagai warga negara, cara pandang kita kepada bangsa Indonesia sendiri, seperti dalam lingkungannya atau stabilitas yang lainnya. Lalu dasar yang menjamin kehidupan dan keutuhan bangsa itu tuh ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang dimana itu tuh bersatu, yang nanti tuh jadi satu dan ada tujuan mencapai cita-cita sebagai cita-cita negara Indonesia. Oke, selanjutnya konsep dasar wawasan Nusantara. Jadi adanya faktor sebuah kondisi lingkungan dengan geografis pada wilayah Nusantara itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor geografis. Kondisi geografis ini merupakan suatu wilayah yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Misalnya, sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut dapat menentukan pola kehidupan dan kebijakan yang diterapkan. Yang kedua ada faktor geopolitik. Geopolitik ini menggambarkan hubungan politik yang dipengaruhi oleh posisi geografis suatu wilayah. Faktor ini dapat mempengaruhi kestabilan politik serta strategi negara dalam menghadapi negara lain. Yang ketiga ada faktor geostrategi. Geostrategi adalah pemanfaatan kondisi geografis untuk mencapai tujuan strategis seperti pengamanan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, atau mempengaruhi pergerakan kekuatan politik dalam ekonomi global. Oke, selanjutnya ada peran wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ada menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi, yang dimaksud itu adalah landasan penting dalam pertahanan dan keamanan, karena warga negara akan memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara tersebut. Yang kedua, membangun sistem pertahanan yang komprehensif, yaitu konsep yang menekankan pentingnya kerjasama antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya,
Yang ketiga, menjaga keutuhan wilayah, yaitu dasar bagi upaya-upaya untuk menjaga perbatasan negara, mencegah separatisme, dan mengatasi konflik-konflik internal. Yang keempat, ada mendeteksi dini ancaman, yaitu dengan memahami karakter dan masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara membantu mendeteksi dini potensi ancaman terhadap pertahanan maupun keamanan. Yang ketiga, menciptakan ketahanan sosial, yaitu wawasan Nusantara dalam menciptakan ketahanan nasional di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya tersebut. Selanjutnya, cara mengimplementasikan di era digital. Ada beberapa, yaitu satu, pertama, persepsi masyarakat dalam menegakkan keutuhan dan kesatuan dalam bela negara agar tetap menjadi negara yang utuh. Yang kedua, menggunakan dan memanfaatkan media sosial yang semakin canggih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak muda saat ini. Yang ketiga, mempromosikan keberagaman budaya melalui platform media sosial kepada warga negara luar. Yang keempat, memasarkan produk daerah agar menjaga identitas budaya Indonesia tersebut. Baik, mungkin sekian materi yang dapat disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih materi yang sudah menyampaikan materi pada hari ini dengan sangat baik. Dan dapat saya ambil kesimpulan bahwa pertahanan dan wawasan kebangsaan merupakan tiga aspek yang saling terkait dan sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pertahanan pada kekuatan militer, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak dan pemahaman yang mendalam tentang wawasan kebangsaan. Penghormatan terhadap HAM menjadi fondasi moral dalam setiap kebijakan pertahanan bahwa kita tidak manusia. Wawasan kebangsaan yang kokoh berlandaskan Pancasila dan Bhinneka menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan semangat negara, mengarahkan upaya pertahanan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pertahanan negara, HAM, dan wawasan kebangsaan adalah kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Tidak, cukup. Cukup. Baik, untuk presentasi pada kali ini kami cukupkan sekian. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.